Halo semua, selamat malam. Selamat malam Papa Mama dari WTC Kids. Senang sekali kita bisa bareng-bareng lagi bersama-sama belajar di uh, IG Live bersama WTC Kids ya. Kita akan bersama dengan Ibu Iliana. Bentar, aku akan ya. Hai. Oke, bentar ya. Nih. Hai, Miss Lina. Kita akan nunggu Cili yang akan sebentar lagi join sama kita. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih dengan topik yang bisa membantu papa mama dari WTC Kids dan juga para pendidik untuk bisa um, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi orang tua yang selalu belajar, dan juga bisa menjadi sahabat dari anak-anak, gitu ya, buat para pendidik. Selamat malam, Ibu Juli Rosliana. Bentar, kita akan masih nunggu Ibu Ili ya, sebentar ya. Oke, saya sudah invite. Selamat malam, Kak Neti. Ini dia, yang ditunggu-tunggu. Shalom, Ci. Halo. Shalom, halo kami ke Halo, halo. halo Aku semuanya, tadi udah papa menyapa, mama. iya aku udah menyapa Papa Mama dari WTC Kids dan sekarang juga Oh mau gitu nyapa ya. nih sahabat dari Victory Counseling ya. Gitu. Mungkin Oh Cici mau oke. nyapa-nyapa dulu nih. Halo, selamat malam, Ibu Imelda, Ibu Lili Chandra ya. Selamat malam papa mama, Pak Rustam. Ada Nia dari Victory Counseling. Halo Nia. Halo Bu Yayang, Bu Iya. Angel, Bu Verlin. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Dewi Huang, kemudian Ibu Hilda. Wow, ada Ibu Susi nih dari Virtuous Women. Ada Ibu Emilia, Ibu Nirmala. Selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu kembali ya di Iya, acara acara IG WTC Live. Kids, kemudian Petra Parents Club, di mana kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol ya kami ke ya tentang Iya, betul parenting betul ya. betul. Iya, kita mau belajar sama-sama gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin kita selama Betul ini banget. ya masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki di sana sini gitu ya. Nah, kita mulai aja Ya. kali ya, Ci, hari ini ya. Oke, topik hari ini apa ya kami ke ya? Nah, topik hari ini kita pilih topik ini karena ini cukup relevan ya dengan keadaan kita dan anak-anak Mm-mm. khususnya hari-hari ini. Jadi banyak kejadian hari-hari ini ya dengan adanya pandemi, Mm-mm. dengan adanya anak-anak harus sekolah dari rumah dan sebagainya. Banyak Ya, sekali anak-anak yang kesehatan mentalnya terpengaruhi. Jangankan anak-anak ya, kita yang orang dewasa aja lumayan ya, berasa banget ya dengan kondisi pandemi aduh seperti stres banget ini. ya. Kapan Iya, selesainya ya kami ke ya? Mm-mm, kita mm-mm, semua mm. Udah bertanya-tanya ya, setahun nanti lebih nih. gimana, nanti gimana ya di Iya, depan. Nah, sebagai orang dewasa aja nih ya, papa mama, kami ke tahu pas dan kami ke sering dengar gitu ya, banyak banget dari kita yang terpengaruh sama kondisi pandemi ini, stres gitu ya. Nah, betul, sebagai betul. orang, apalagi sebagai anak ya, sebagai anak-anak, saya Betul tuh sering banget. dengar, saya sering bercakap-cakap dengan banyak anak yang mereka juga ternyata mengalami stres, mereka juga mengalami eh, kesehatan mental mereka juga terganggu ya. Nah, kita kan sebagai Betul, orang tua betul. nggak hanya membesarkan anak kita supaya sehat secara fisik, sehat secara spiritual, Mm-mm. kita kasih firman Tuhan, tapi kita juga mau mereka sehat secara emosi gitu ya, Ci ya. Iya, Nah, ini dia nih Ci, sehat secara emosi ya, betul. topik kita hari ini yaitu emotionally healthy kids. Nah, kita emotionally Oke, healthy kids ini eh, kita ambil topik ini karena banyak sekali anak-anak yang mengalami stres dalam masa pandemi ini. Nah, mungkin kita di betul. awal ngobrol dulu nih Ci ya. Apa sih Mm-mm, sebenarnya mm-mm. stres itu? Oke, oke, apa ya stres itu ya? Kalau kita dengar stres tuh banyak banget orang bilang, aduh saya stres nih gitu. Sebenarnya stres itu dialami oleh siapa aja? Apakah hanya dialami orang dewasa atau anak-anak? Nah, stres ini sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga bisa mengalami stres.
Stres itu adalah keadaan di mana ketika seseorang nggak merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan atau harapan yang dibebankan ke dalam dirinya. Kemudian stres ini juga terjadi pada saat seseorang mengalami perubahan atau situasi. Jadi saat kita nih mengalami perubahan, contohnya misalnya kita lagi di rumah, kemudian tiba-tiba ada orang datang, kemudian ada yang ketuk pintu mendadak gitu. Kita kan kaget tuh ya. Sebenarnya waktu kita kaget itu sebenarnya kita tuh ada stres tuh, tapi intensitasnya kecil. Ya, tetapi bayangkan kalau seandainya perubahan itu adalah perubahan yang besar, kemudian perubahan yang cukup panjang. Nah, bayangkan bagaimana seseorang menghadapi perubahan itu, apalagi di situasi pandemik seperti ini ya, semuanya mengalami perubahan. Anak-anak perubahan dari sekolah, nggak bisa sekolah lagi. Kemudian juga yang kerja di rumah semuanya. Ini kan perubahan yang besar. Jadi disitulah yang dinamakan stres, yaitu respon kita saat menghadapi perubahan. Nah, itu dia ya, Cia, yang benar-benar sebagai pendidik, aku juga mengalami sendiri ya, ngelihat sendiri gitu, bahwa anak-anak Betul, itu dari 2020 sampai sekarang, udah hampir setahun setengah gitu ya, mereka tuh benar-benar betul. mengalami perubahan yang besar banget gitu ya, dan saya Iya, merasa anak-anak ini kehilangan banyak hal yang mereka tadinya bisa ketemu sama teman, interaksi sama teman, benar. secara fisik ketemu ngobrol gitu ya, tapi dengan adanya pandemi ini, dengan adanya harus belajar dari rumah itu membuat perubahan yang sangat besar ya sama anak-anak, dan nggak heran banyak anak-anak juga stres gitu ya. Ya, Kak Mika, tetapi sebenarnya stres ini bukan hanya karena pandemik ini. Hmm, Sebenarnya stres itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. hmm, Karena kan di dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengalami berbagai perubahan. Dan anak-anak perlu penyesuaian, nanti perubahan hidup, pertambahan usia, perpindahan sekolah. Jadi sebenarnya stres ini akan dialami kita semuanya, bahkan juga anak-anak. Dan tidak bisa dihindari, tetapi oke. perlu dihadapi. Ini penting banget. Jadi sebenarnya stres bukan melulu kondisi yang senantiasa buruk dan berakibat tidak baik. Memang waktu dialami rasanya tuh nggak enak. Tapi kalau kita bisa menghadapinya, sebenarnya itu membantu seseorang menyadari situasi dan akhirnya orang itu melakukan sebuah usaha untuk mengatasi situasi tersebut. Bukankah pada saat seseorang tuh sadar situasinya lagi kondisi nggak baik atau ada perubahan atau ada ancaman, lalu dia berusaha untuk mencari solusi, nah berarti kan ada kekuatan internal yang dibangun, ada skill yang dibangun untuk menemukan solusi, itu kan sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Asal bisa disikapi dengan baik dan bagaimana Nah, mengatasi stres dengan cara yang baik. Itu penting sebenarnya. ini tadi menarik ya, kita kalau dengar kata stres tuh soalnya udah negatif thinking aja gitu, kayaknya Iya, stres tuh negatif. aduh stres. Kita lagi nggak lagi ada hal yang kita sulit sedikit aja langsung stres. Ternyata tadi kalau menurut Cili, stres itu nggak melulu Mm-mm. buruk gitu ya. Di anak-anak juga gitu Betul ya, Ci ya. banget. Jadi stres itu nggak Betul melulu banget. buruk nih papa mama. Nggak selalu Mm-mm. jelek karena dari stres yang tadi kita sudah bahas, yang tadi Cili sudah sampaikan, dari stres dari mereka akan berusaha untuk menyelesaikan masalah, dan ketika mereka menyelesaikan masalah, mereka akan menemukan skill. Nah, tapi pengen tahu sih, Ci, Betul. sebenarnya stres itu ada, kalau tadi Cici bilang stres itu nggak melulu buruk, berarti ada berapa macam nih, Ci, stres? Jenis-jenis stres itu ada Iya, tipe-tipenya gitu ya. iya, kadangkala, bukan kadangkala ya, bahkan kebanyakan seseorang berpikir kalau stres itu negatif dan tidak Hmm. sehat. Jadi sebenarnya ada stres yang positif, healthy stress, stres yang sehat, atau istilahnya eustress ya. Dan ada stres yang unhealthy stress atau distress yang berdampak negatif. Kita perlu stres loh di dalam kehidupan kita. Dikatakan stres positif karena pada saat kita mengalami stres, itu akan memunculkan inspirasi, memunculkan motivasi, memunculkan kinerja, bahkan bisa lebih produktif dan melakukan hal yang positif. Contohnya ya, pada saat seseorang itu mau ujian, kan pada saat mau ujian kita nih takut, betul? Takut apa namanya? Takut nggak lulus, betul? Terus kepikiran dan jadi stres.
karena takut nggak lulus, maka akhirnya ini menimbulkan satu motivasi untuk belajar dengan baik supaya hasilnya menjadi lebih baik. Bukankah ini menimbulkan dorongan untuk melakukan hal yang Betul, lebih betul. baik? Ya, ya. Ya, misalnya seorang anak juga nih, dikasih kepercayaan atau dikasih tugas, contohnya misalnya untuk public speaking gitu ya, kan takut nih, terus Iya, stres iya. gitu ya. Iya, tapi karena stres dan takut, takut misalnya menampilkan hal yang jelek atau takut gagal, itu sebenarnya ketakutan yang wajar. Tetapi Mm, mm, mm. takutnya itu akan memunculkan, mendorong semangat sehingga akhirnya dia mempersiapkan dengan baik, kemudian belajar dengan lebih baik, dan akhirnya kan skillnya itu bertambah. Ini adalah stres Iya, yang memang betul. akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, dalam Oke. hidup ini, kalau kita menghadapi tantangan, pasti kan akan stres. Tantangan baru, mencoba hal yang baru yang nggak pernah kita lakukan. Demikian juga anak-anak ya, Mm, 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 itu betul, sebenarnya betul. nggak apa-apa banget karena akan belajar sesuatu yang baru. Nah, ini yang dinamakan sebenarnya eustress. Kalau Oke. bisa disikapi dengan baik, itu hasilnya positif. Iya, iya. Tetapi ada kalanya pada saat seseorang tertekan, kemudian dia nggak bisa mengatasinya, lalu tekanan itu lebih besar daripada kemampuan dirinya untuk mengatasinya. Nah, akhirnya dia menjadi distress. Mm, Kemudian mm. jadi gelisah, takut gagalnya terus-menerus, bisa sulit tidur, dan akhirnya jadi istilahnya distress gitu. Nah, inilah yang dinamakan stres yang tidak sehat. Padahal Yes, yes. sebenarnya kita itu perlu loh tantangan dan Guru ya. stres dalam hidup kita. Iya. Jadi ingat kalau kita jadi guru ya, kalau kita setiap kali bikin project itu sama anak-anak, pertama Mm-mm. kali kasih tahu, mereka pasti reaksi, aduh susah banget gitu ya, aduh nggak bisa gitu ya, Iya, aduh ini susah, bla bla bla. Tapi setelah kita bimbing dan mereka juga melakukan effort gitu ya, kadang kita sebagai guru juga mm-mm. terkagum-kagum ya, wow bisa juga ya ternyata kamu sampai begini bikinnya bagus begini gitu. Itu berarti you stress Betul. gitu ya Ci ya. Jadi stres yang Iya, baik jadi akhirnya meningkatkan skill anak-anak ini untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Aduh, jadi nggak betul, apa-apa nih ya betul dan kalau ada betul. stres-stres yang orang tua kalau bisa mengenali ada you stress kayak gitu, it's okay gitu ya sebenarnya ya Ci ya. Betul banget, dan ini pada saat anak menghadapi stres, kemudian lalu dia berusaha belajar mengatasinya, ini menjadi modal dan skill untuk nanti anak-anak itu menghadapi tekanan, perubahan hidup, penyesuaian hidup di kemudian hari. Kan sebenarnya skill ini untuk bagaimana menghadapi dan mengatasi stres itu yang penting, bukan menghindari supaya tidak terjadi stres di dalam hidup. Kadang-kadang kita udah berpikir itu negatif, padahal sebenarnya saat diatasi dan dihadapi dengan baik itu membangun kekuatan internal loh, ada hal positif dalam hidup kita. Itu yang sebenarnya perlu di apa ya? Anak-anak perlu dilatih untuk itu. Iya, ini juga orang tua, papa mama perlu catat nih ya. Kadang-kadang kita tuh orang tua karena saking sayang sama anak, jadi nggak mau melihat mereka stres ya. Tapi sebenarnya ini Hmm. menarik banget. Kalau kita mengizinkan mereka melewati tadi ya stres yang positif, stres tadi, terus mereka bisa menanggulanginya waktu masa kecil dan dia jadi membangun daya tahan gitu ya Ci ya, ketahanan untuk Yes, menghadapi masalah, ketekunan menghadapi masalah. Nanti di depannya ketika dia dewasa, dia akan jadi anak yang lebih tangguh gitu ya. Jadi yes, ya betul. papa mama kalau misalnya anak-anak kita ada biasanya gitu ya, kalau aduh ada pelajaran susah sedikit, papa mama cepet-cepet menolong dan takut dia stres ditolong, justru itu malah tidak melatih mereka gitu ya Ci ya. Betul banget, betul banget. Tidak melatih mereka, betul, betul. Tapi kalau yang stres, yang di-stres tadi Ci, kalau kita sebagai orang tua udah tahu nih Mm-mm. di-stres nih ya, apa yang harus kita lakukan Ci? Ya, kalau distress itu terjadi pada saat beban yang dihadapi oleh kita dan dihadapi oleh anak-anak itu melebihi kemampuan kita. Jadi Mhm. hal itu akhirnya berdampak negatif. Nah, ini yang perlu ditolong. Jadi stres yang buruk yang bersifat negatif mungkin mengganggu dan beresiko. Nah, inilah yang penting kita perlu bagaimana menolong anak kita pada saat anak kita mengalami distress. Nah, Itu sih sebenarnya kami. jadi sebagai orang tua penting banget ya kita harus benar-benar bisa Mm-mm. membedakan stres mana yang baik buat Mm-mm. mereka dan stres mana yang kita perlu tolong nih. Berarti kita juga perlu nih ya. Ya. Pak Mama mungkin pengen tahu juga. Nanti kita juga akan diskusi. Saya akan buka Q&A apa boleh kasih komen gitu ya.
Tapi sebelumnya mungkin Oke. kita dengar dulu nih dari Ci. Kalau di stres itu, Ci, pasti ada tanda-tandanya. Nah, biasanya tanda-tandanya di anak itu bagaimana, Ci? Ya, nah, banyak orang tua nggak sadar bahwa anaknya mengalami stres atau distres. Sebenarnya tiap anak itu pernah memperlihatkan tanda-tanda stres. Kalau kita mau lihat, yaitu saat saat orang tua melihat perubahan perilaku pada anak-anak yang berbeda dari biasanya. Saat anak-anak mengalami perubahan perilaku yang berbeda, entah mungkin sebenarnya dari perilaku, dari fisik, dari emosional, kita jangan cepat-cepat menganggap anak-anak kita itu nakal atau nggak obey atau males. Tapi kita perlu lihat sebenarnya di balik hal yang terjadi pada anak kita tuh ada apa gitu. Sebenarnya gejala-gejalanya adalah bisa di fisik, kemudian bisa di emosi, kemudian juga mungkin bisa di apa ya namanya konsentrasinya mereka. Kalau kita Hmm. lihat istilahnya yang berbeda dari perilaku normalnya itu sebenarnya yang kita perlu Yang berbeda dari identifikasi. perilaku normal Mm-mm, gitu ya. Ya mm-mm, kadang-kadang kan kita mm-mm. sebagai orang tua kalau mereka udah mulai beda nih misalnya rewel, biasanya nggak rewel terus jadi rewel terus kita jadi kenapa sih jadi malah menambah kenapa sih kamu gitu-gitu ya berarti Ya, sebenarnya kita harus mengenali banget gitu ya ada betul nggak Ci banget. tanda-tanda yang ya kurang lebih Perilaku sering ya. muncul perilaku apa ya Ci? Oke, misalnya dari emosi ya, dari emosi misalnya cemas, kemudian gelisah, kemudian sulit konsentrasi, atau mungkin sering melamun, kemudian mudah marah-marah, menarik diri, lalu juga misalnya semakin merengek-rengek untuk anak-anak yang kecil, lalu juga misalnya merajuk, kemudian perilaku agresif. Nah, ini kita bisa lihat ada apa sih di balik perilaku mereka. Lalu juga misalnya tidak mau berpartisipasi, tidak nafsu makan. Lalu juga misalnya anak sakit, tapi kalau ke dokter tuh terus ternyata nggak ada penyebabnya dan sebagainya, kita perlu Oh, cek ada apa sih gitu. Atau baik. mimpi buruk, atau sering kelelahan, tidak ada semangat. Nah, kita sebagai orang tua kita perlu memiliki kepekaan gitu. Kemudian yang paling paling mudah itu adalah sebenarnya anak kita tuh marah-marah sih sebenarnya, emosinya meninggi. Emosinya Emosinya meninggi sama meninggi. seperti kita ya. Iya, Kalau iya, kita juga kan, kalau kita kan stres, banyak pikiran, kita iya, tuh iya, iya. terganggu dikit, kita mudah emosional dan demikian juga saat anak-anak Iya. kita mudah emosional. Nah, kalau misalnya anak kita seperti itu, jangan diabaikan. Pada saat diabaikan atau kita langsung marah dan tegur, kamu nih kenapa sih perilaku kamu buruk? Anak itu justru semakin tertuduh, dia tidak merasa dipahami, dan nanti dia semakin stres. Lebih baik kita bantu bagaimana mengatasi stres yang dihadapi oleh anak supaya cara anak yang maksudnya pada saat kita latih anak kita mengatasi stres itu menjadi modal untuk dia nanti pada saat dia dewasa pun dia punya skill untuk mengatasi stres dibandingkan kalau orang nggak punya skill mengatasi stres yang ada nanti marah-marah lah, kemudian melarikan diri lah, addiction Iya, iya, iya. lah, Jadi nggak bisa iya mencari memproses gitu ya. pengalihan, Nggak tahu iya caranya memproses marah-marahnya ini harusnya bagaimana gitu ya. Jadi penting banget nih ya papa mama kita sebagai orang dewasa refleks mungkin refleksi ke kita sendiri ya kita aja kalau lagi stres kita bakal marah-marah kita bakalan susah betul. tidur juga gitu ya kadang-kadang kita juga Mm-mm, mungkin jadi melo sendiri atau kita jadi nggak pengen ngomong mm-mm. sama orangnya tanda-tanda yang kayak gitu kalau kita lihat ada di anak ya kita boleh lebih waspada lebih peka gitu ya Iya, apa yang terjadi sama dan anak kita perlu dibantu, betul, perlu dibantu. perlu dibantu papa Yes. mama. Nanti kita juga belajar ya gimana nih cara bantunya. Nah, tapi Mm-mm. mungkin kita sambil interaksi dulu nih sama papa mama Ya, dan mungkin para pendidik dan teman-teman yang hadir. Hari ini mungkin kami kasih lah ya 1-2 menit kalau mau chat ketik di kolom chat boleh. Kira-kira pernah nggak lihat anak kita atau mungkin keponakan atau anak didik kita yang menunjukkan tanda-tanda stres. Coba mungkin teman-teman boleh ketik gitu ya. Oke, belajar pakai jaket sendiri jadi jengkel. ya, Oke, betul. nanti ini kita bisa bahas ya bagaimana cara memberi pengertian. Oke, mungkin ada lagi yang punya pengalaman. Ya, Kita kalau tunggu kita ya. lihat anak kita stres, ciri-ciri apa sih yang sering terlihat Ya, gitu ya, ya, ya. yang sering dimunculkan oleh anak-anak kita pada saat stres? Boleh nggak Papa Mama share? Kalau kami ke share
Kalau anak Kalau saya kalau stres anak biasanya. anak saya Kalau sih anak itu marah-marah, gimana? marah-marah. Iya. Oke. Kalau anakku yang kecil marah-marah. Dia juga cemberut gitu ya, cemberut terus merajuk gitu. Iya. Oh, ada lagi anak yang kedua, nggak bisa tidur. Oh gitu. Sampai Iya, nggak bisa tidur iya. ya? Anak saya Oh, yang kedua nggak bisa tidur, jadi tidurnya malam gitu, nggak bisa tidur, lalu gelisah. Terus udah gitu oh, kadang-kadang kita orang tuanya udah tidur, hmm, terus dibangunin, minta pindah ke kamarnya dia. Nah, itu sebenarnya dia hmm. lagi stres sih. Oh, oke Mm-mm. oke oke. Wah, itu Itu kita anak harus saya yang peka. kedua. Itu harus peka juga ya. Kalau nggak kita pasti ya kayak, kok kamu belum tidur sih, udah malam gitu. Oh iya, kalau nggak nanti saya bisa marah-marah. Kenapa kamu nggak tidur? Kamu nih nggak jaga kesehatan. Tapi kalau kita paham Iya itu kan iya iya. perilaku yang di luar normal dari biasanya. Justru kita bantu bagaimana bisa mengatasi situasi yang dialami oleh Iya anak-anak betul betul kita. betul. Kita perlu cek loh, tiap orang ini punya menunjukkan mekanisme yang anak-anak kita tunjukkan pada saat mereka stres. Kita perlu Itu kenali banget beda-beda anak ya. kita. Ada yang Beda-beda. marah-marah, mungkin ada yang diem nangis terus gitu ya. Betul. Ada Ada yang yang nggak mau makan. makan. Mm, mm, mm. Tapi ada yang Oke. makannya banyak. Oke, ini ada beberapa nih, Ci. Ada beberapa ada yang cerita nih main belajar waktu belajar kancingin baju gitu ya, stres, anak Heeh. menghadapi stres. Pernah ngompol terus waktu masuk sekolah Mm, baru kali ya, ini waktu nursery. mm, Terus apalagi nih? Ada yang bentar. Ada yang tadi bilang kalau dilarang main sepeda juga marah-marah gitu. Nah, itu mungkin benar yang tadi Cici bilang ya, ada perubahan. Ya, belajar kancing baju, biasa bajunya dikancingin sama mama, sekarang dia harus belajar sendiri. Nah, itu perubahan. Tapi perubahan, betul. Iya, betul. Terus Perubahan kecil pun biasanya bisa menimbulkan stres, benar. tergantung usia anaknya juga ya, mungkin karena dia masih kecil Benar. jadi stres karena ini buat dia susah gitu ya. Terus juga Mm, mm. ada yang tadinya di rumah aja terus masuk sekolah nursery, wah Itu perubahan tahun stres. baru Iya, itu iya stres benar juga stres. dia ya, berarti Benar-benar. aduh kita tuh jadi inget dulu. Jadi inget kadang-kadang kita kalau nggak ngerti ya kita tuh cuma cuma bilang aduh kamu nih nggak nurut, kamu kok Iya, nggak berani sih kayak gitu-gitu. Ternyata sebenarnya perubahan yang sedikit bagi kita kecil tapi buat mereka itu something yang menakutkan mungkin ya, jadi mereka juga benar-benar. ya aduh. Iya, jadi ingat misalnya waktu anak-anak pertama kali masuk sekolah yang baru, kemudian kan nggak berani sendirian. Lalu kita marahin, menganggapnya nggak mandiri. Padahal Nah, iya, sebenarnya iya. mereka ketakutan loh. Iya, Mereka itu betul kan betul. seperti ibaratnya di tempat yang asing, justru perlu dibantu supaya mereka tuh pelan-pelan jadi merasa nyaman. Nah, proses untuk menghadapi perubahan itu sebenarnya yang perlu dibantu. Nah, pada saat kita nggak bantu, kemudian kita justru marahin, salahin, itu kan menimbulkan stresnya jadi berkali lipat ya. Itu yang perlu kita Betul betul. pahami karena kan perlu penyesuaian. Udah Iya. dianya, udah Mm-mm. dianya takut, dianya butuh penyesuaian gitu ya. Mama papanya tambah marahin dia. Mm-mm. Aduh, kita harus belajar ya papa mama ya. Memang kita Betul harus sabar banget. memang ya. Ada anak yang Betul. begitu masuk langsung lari gitu ya, langsung masuk kelas, dan Mm-mm. ada juga yang Mm-mm. takut, dan kita memang nggak bisa samain Mm-mm. setiap anak, dan seperti yang tadi Ci Ili bilang, setiap anak mekanisme menghadapi stresnya beda-beda. Itu yang perlu Betul kita banget. ingat. Nah, Betul. nah, lalu Kami ke juga ya. ada ini satu mungkin yang kita perlu tahu nih. Kita tanya sama papa mama ya. Ya, ya, ya. Kira-kira hal apa saja sih yang biasanya bisa menimbulkan stres pada anak? Boleh nggak papa mama tulis di chat box? Apa saja nih Penyebabnya penyebab ya, stres yang atau stresor, namanya oke, stresor. stresor ya, Stresor itu kan penyebab. stresor itu adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang menyebabkan stres. Dan stresor itu bisa dari berbagai sumber, bisa dari internal ataupun eksternal. Yuk kita mau diskusi. Yuk, kira-kira stresor apa yang bisa menyebabkan stres pada anak? Apa saja sih? Nah, ini Kalau aku sekarang baca pasti nih. pandemik nih, tapi ada banyak hal. Yuk. Aku baca nih, ada kalau lagi Mm-mm. sekolah terus nggak bisa selesaiin tugas, atau Yes, lagi betul. dimarahin. Nah, itu juga bisa Mm. menimbulkan stres. Akibatnya tangannya dikopek-kopek jadi tangannya luka. Ya, itu contoh. Oh iya betul. Saya mau komentar. Salah satu ciri-cirinya itu benar gigit-gigit kuku Gitu. gitu ya. Terus Hmm. gatel-gatel, garuk-garuk, tangannya kopek-kopek. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh, terus udah gitu Hmm. misalnya isap-isap jempol terus-menerus Hmm. ya,
Terus udah gitu garuk-garuk kepala, korek-korek. Nah, ini juga sebenarnya ciri-ciri anak itu pada saat stres dia nggak tahu menghadapinya. Jadi mulai yang aneh-aneh termasuk gigit kuku. Saya jadi baru ingat, saya ini punya kebiasaan dari kecil loh Kak Mika, kalau misalnya udah Iya, ketakutan atau takut salah suka gigit kuku gitu. Ini sebenarnya saya sedang stres tapi nggak iya, tahu harus bagaimana ya. mengatasinya. Ya, itu perlu dicek tuh. Kalau Ya, kalau mumpung ingat. anakku dulu, kalau Korek-korek. anak-anakku tuh kalau mereka lagi mungkin nervous, mungkin awalnya nervous ya, jadi karena harus tampil, harus apa, mereka garuk-garuk, garuk-garuk terus semuanya digaruk-garuk, kaki semuanya Iya. kita juga ternyata kan kalau kita kan, kenapa sih kamu garuk-garuk, gimana dong, jangan garuk-garuk gitu ya. Ternyata kalau kita lebih peka ya sebenarnya itu mereka sedang stres ya, sedang berusaha untuk mengelola stresnya ya. Ini ada lagi nih Betul Cini. banget. Ya, apalagi ya, Anak saya kalau sensi penyebab stres. diam, diam. Oke, yang Ah, kedua. ya diam. Memendam Yang dong ya, kedua lebih kalau cenderung ngomong, memendam. kalau kedua stres nggak boleh ngegame, responnya malas lalu maunya tidur. Ada tuh yang flight, flight, flight. Flight ya, jadi Flight pokoknya ya tidur. nggak mau cari, nggak mau ini, langsung udahlah, tinggal aja gitu ya. Kalau suruh Ya, rekam ya. video untuk kumpul tugas di sekolah, itu bener Mm. loh, itu bisa bikin. Kalau anak-anak yang nggak suka tampil itu pasti bikin stres banget ya, rekam video gitu. Ya, di luar Belajar, kebiasaan ya, sesuatu di iya luar ya. kebiasaan, betul. Terus ada Mm-mm, yang mm-mm. bilang belajar, stresornya nih. Terus tugas Mm. sekolah, Tugas dimarahin ortu, sekolahnya, oke, betul. hmm, dimarahin ortu, ya, iya, papa mama kalau Ya, dimarahin biasanya mereka stres mm-mm, ya. Apalagi kalau mm-mm, dimarahin mm-mm. terus nggak dikasih tahu gitu salah. Ya, benar. Situasi yang nggak nyaman juga kan Iya, bikin anak iya, stres ya, iya, betul, betul. konflik gitu ya, anak merasa nggak Mm-mm, aman. mm-mm. Belajar online, udah lama belajar online, terus banyak tugas lagi ya. Memang itu ya, kita Betul, hari-hari betul. banyak banget mengalami kayak gitu. Ya, Hmm. istilahnya rutin, terus tidak ada refreshing, refreshing Mm-mm. ya nggak ada ya. Kemudian juga sampai bosen, itu kan bisa stres ya. Betul, Sedangkan betul, betul. anak-anak, bayangin aja, butuh lari-lari, kemudian butuh ketemu Iya, teman, tapi mereka betul. kehilangan, lalu mereka stres, di depan komputer melulu mereka stres, kemudian orang tuanya marah-marah, padahal justru sebenarnya perlu dibantu ya. Iya, betul, Padahal betul. mereka tuh udah stres banget, bener-bener. Belum Kalau lagi anak-anak, anak-anak itu sangat sangat peka loh. Maksudnya gini, pada saat anak-anak mendengar berita-berita yang menakutkan, percakapan mm-mm. orang tua, lalu orang tua bilang ini meninggal, ini sakit, Mm. COVID bertambah banyak. Saya membayangkan waktu saya kecil, saya mendengarkan kerabat satu orang saja meninggal gitu ya. Itu saya langsung cemas, cemasnya berhari-hari. Bayangkan Mm. anak-anak sekarang Iya, berita iya, duka iya. cita, kemudian ibadah penghiburan beberapa kali. Eh, Bagaimana ya rasanya anak-anak Iya, iya. seakan-akan mereka tuh melihat dunia ini sekarang tuh sedang menakutkan banget. Itu sebenarnya Udah nggak stressful aman banget loh buat banget ya. anak-anak kita saat ini. Mm, Mm-mm. mm. Jadi kita nih Iya, papa mama perlu situasi. ekstra ekstra sabar ya sama anak-anak, karena nggak kondisi ini nggak hanya sulit, khususnya ya kalau kita ngomongin kondisi saat ini, nggak hanya Mm, sulit buat kita yang dewasa, buat mereka pun sulit. Ya aku ngebayangin tuh mm. ngeliat anakku sendiri duduk dari jam 7 sampai jam 12 di depan komputer nggak Betul. bisa bergerak, itu dari untuk Tiap anak hari. yang aktif ya, untuk anak yang aktif itu tersiksa banget gitu ya sebenarnya gitu. Jadi nggak heran Betul. kalau mereka stres gitu ya, nggak heran sih. Oke, Ya, Kak Bike, ada lagi. ada Ya. lagi loh yang seringkali orang tua nggak paham loh. Ini loh masalah pergaulan, bully Oh, dari teman. Itu iya, bisa iya, iya, menimbulkan betul. anak stres. Kemudian bagaimana saat anak membandingkan diri dengan teman-temannya. Misalnya membandingkan diri dengan nilai yang diperoleh dari pencapaian, itu sebenarnya stres buat anak. Itu adalah stres tersendiri loh buat anak-anak. Kemudian juga pada saat ada harapan terhadap anak-anak kita, pengharapan dari guru, pengharapan dari lingkungan, Dari orang pengharapan dari tua. orang tua. Jadi pada saat anak-anak merasa bahwa orang tua punya ekspektasi, guru punya ekspektasi, lalu dia sudah mulai memikirkan, bisa nggak ya saya memenuhi ekspektasi orang tua, itu sebenarnya stressful buat anak-anak. Ditambah lagi kalau orang tuanya menuntut dan mengontrol, anak-anak tuh Oke, stres banget. iya, Ya, iya, iya, iya. tuntutan dari Iya orang sih, tua. Lalu pola tuntutan ya. asuh.
pola asuh, mungkin orang tua otoriter, pertengkaran. Kemudian juga saat anak-anak remaja juga itu sebenarnya eh, situasi di mana anak-anak itu stres di usia remaja karena mereka mulai mempertimbangkan apakah saya cantik atau tidak, Ya, saya ya, ini ya. menarik atau enggak, iya. Terus udah gitu kok tubuh tubuh saya berubah, saya ini apa namanya disukai atau enggak oleh teman-temannya, diterima atau enggak oleh lingkungan. Terus kelebihan saya apa? Nanti saya akan berhasil atau enggak di masa depan. Nah, ini buat anak-anak remaja itu juga stressful banget. Kan ini perubahan, Iya, penyesuaian. betul, betul, betul. Iya, jadi kita perlu paham kalau anak-anak remaja tuh moody gitu ya. Percakapannya tuh nada-nadanya, emosinya Nada-nadanya tinggi dan tajam. sebagainya. Iya, 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 iya. itu sebenarnya sedang stres dengan perubahan dirinya loh, yang dari anak-anak menuju dewasa. Kan itu kan perubahan hormon, perubahan apa namanya, bagaimana cara berpikirnya, itu sebenarnya ada stres tersendiri di Iya, iya. masa-masa musim kehidupan anak-anak juga. Betul, betul. Aku Mm-mm. jadi ingat sih waktu salah satu SGLT, aku pernah bahas juga ya waktu lalu. Jadi salah satu stresnya anak-anak ketika mereka naik dari kelas 6 ke kelas 7 gitu ya. Salah satu stresnya Mm-mm, kan mm-mm, dari yang tadinya dibantuin, yang tadinya mudah gitu ya, pelajarannya mm-mm. oke, mereka bisa handle sendiri. Terus begitu masuk SMP, segala sesuatu mereka harus mandiri, mereka harus tahu tugas sendiri. Dan itu banyak sih Ci yang ketika transisi dari 6 naik ke kelas 7 tuh banyak anak-anak yang bilang stres Pak, stres banyak banget. Terus dari yang tugasnya cuma sedikit, jadi tiba-tiba tugasnya banyak banget gitu. Ya itu Betul, betul, salah transisi satu kehidupan ya. transisi ya betul. Iya betul betul. Aduh menarik banget nih ya Papa Mama ini satu satu Betul, betul. pelajaran buat kita ya. Jadi memang harus Iya, sabar-sabar, terutama kalau Papa Mama punya anak yang remaja ya dan para pendidik kakak-kakak yang menghadapi betul. anak-anak remaja. Kadang-kadang mudinya mereka Ya. ya mereka juga nggak tahu kali ya sebenarnya kenapa mereka Mereka mudi sebenarnya nggak mau mudi, nggak iya. mau. Tapi just cannot help it ya karena mungkin terlalu banyak yang perubahan-perubahan gitu ya Yang dari yes, dari orang tua, dari fisiknya mereka, dari pertemanan dan sebagainya. Jadi memang harus lebih betul. bijaksana, lebih Mm-mm. sabar dan lebih wise sama Mm-mm. menghadapi mereka gitu ya, Ci ya. Ya, Kak Mika ada lagi Ya, loh. Perpindahan rumah juga tuh. Pindah oke. Oh, rumah, pindah. pindah kota, iya. Pindah sekolah. Itu sebenarnya Oh, termasuk ya, ya, stres ya. yang lumayan loh, bukan stres ringan loh. Itu lumayan, istilahnya stres tingkat yang sedang lah ya. Kalau Oke, misalnya tingkat ada sedang. perpindahan, ya perpindahan rumah, perpindahan sekolah. Lalu juga satu sisi senang, tapi satu sisi menimbulkan stres, misalnya kelahiran adik baru. Hal yang simpel ya, Oh, ya, 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 hal ya. yang simpel. Punya adik, satu sisi senang, tapi ada stresnya. Anak, nanti gimana ya, papa mama berubah atau enggak? Nanti nggak Kemudian, disayang gitu ya. ya benar, itu secara di alam tanpa sadar anak punya perasaan seperti itu. Lalu Iya, nanti iya. terbagi atau enggak? Lalu nanti saya punya Oh, tanggung jawab apa? Itu kan sebenarnya perubahan. Satu iya, sisi iya, iya. senang, tapi satu sisi juga ada stresnya. Betul, betul. Nah, Kemudian, Tadi Cici sebut ada berbagai macam tingkat gitu ya. Tadi Cici udah sebut tingkat sedang. Berarti ada yang lain ya, ada yang lebih tinggi lagi nih. Tingkat stresnya nih. ah, Tingkat ya, sedang, ya, kita tingkat perlu berat. pahami ya, Iya, tingkat iya. sedang, tingkat berat ya, tingkat berat. Apa yang membuat stres tingkat berat gitu ya bagi seorang anak Iya, iya, ya? iya. Seperti apa Ya, contohnya? ya, itu misalnya anak sakit di opnam, itu stresnya lumayan loh, tingkat berat loh. Mm-mm, mm-mm. Oh, Kemudian orang tua bercerai, itu juga tingkat hmm. stres anak tuh tinggi loh, termasuk stres berat kalau orang tua bercerai. Kemudian anak mengalami abuse atau mungkin pelecehan. Nah, itu sebenarnya termasuk stres tingkat berat bagi anak. Mm-mm. Hmm. Tapi ada yang tingkat terberat bagi anak adalah pada saat ada kematian sih sebenarnya. Ada kehilangan. Jadi kalau misalnya di dalam situasi COVID ini, anak-anak mendengar kehilangan orang-orang yang dikasihi atau yang dikenal, Hmm. sebenarnya itu stressful banget gitu. Hmm. Kemudian kalau kayak bencana, kerusuhan, ini kan sebenarnya kalau COVID ini kan sebenarnya global banget ya, situasi yang Ya, benar-benar mendunia dan tidak selesai-selesai. Sebenarnya tidak hanya kita, tapi anak-anak juga stres ya Kak Mika ya.
Itu Iya, termasuk tingkat betul. yang cukup berat Itu ya tingkat bagi yang terberat anak-anak. ya. Aduh, Mm-mm, padahal mm-mm, mm-mm. hari-hari ini itu yang banyak banget yang lagi kita dengar ya, Cia. Mungkin Betul. dengar orang tuanya sakit aja juga udah termasuk tingkat yang berat. Lalu juga apalagi Iya, kalau dengar ada beberapa yang meninggal ya anggota keluarganya, betul. kakeknya, neneknya, mungkin malah orang tuanya. Betul. Wah, ini benar-benar kita Betul. harus menyadari ya, papa mama dan Mm-mm. para pendidik, teman-teman pendidik semua di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang mungkin hari-hari ini mengalami stres tingkat terberat Justru gitu. itu, betul banget, betul. Sehingga sebagai orang tua saat melihat anak-anak kita mungkin perilakunya berbeda atau melihat anak-anak kita moody atau melihat anak-anak kita tuh kok kelihatannya agak sulit hari-hari ini, kita jangan melihat bahwa mereka itu nakal atau memberontak atau nggak mau nurut, tapi sebenarnya mereka sendiri juga di alam bawah sadarnya itu takut dan stres melihat situasi saat ini. Dan kita juga orang tua mengalami hal yang sama. Alangkah baiknya Betul, kita betul. hadapi sama-sama. Memang. Bagaimana orang tua menghadapinya, itu juga nanti akan dipelajari oleh anak kita hari ini untuk menjalani lah, face it, situasi hari ini. Oke, Iya, berarti itu ini penting menarik nih. banget. Jadi kita yang Mm-mm. penting kita orang tua belajar dulu cara mengatasi stres kita. Kita belajar dulu mengatasi stres kita dan cara kita Mm-mm. mengatasi stres itu nanti kita bisa anak kita bisa lihat atau kita juga bisa ajarin Yes, gitu ya, Cia sama anak-anak betul, penting betul, gitu. betul. Mm-mm, Coba mm-mm. perhatikan baik-baik karena ini sangat penting. Tadi kita udah bahas ciri-cirinya, penyebabnya, tapi kan yang paling penting adalah kita tahu cara mengatasinya gimana. Oke, Ci, kita siap mendengar gimana cara mengatasinya. Ini. Oke. Cara mengatasi stres mungkin yang simple lah ya, yang simple kita bagi dua ya. Yang simple kita bagi dua. Yang pertama adalah emotional focus atau problem Oke, focus. Ya, kita bahas emotional focus dulu ya. oke, oke, emotional fokus. Oke, emotional focus artinya adalah sebenarnya kita berfokus pada emosi yang sedang dirasakan di tengah situasi stres yang kita alami saat ini. Kalau kita menghadapi situasi yang mendatangkan stres, apa nih? Mungkin gugup, sedih, marah, kemudian ada kecewa, ada takut, ada cemas. Nah, kalau emotional focus itu adalah bagaimana kita mengelola emosi kita. Dan hal yang terpenting adalah bagi anak. Hal yang perlu diketahui adalah anak ini akan lebih mampu menghadapi stres apabila kebutuhan dasarnya ini telah terpenuhi, kebutuhan emosionalnya terpenuhi lebih dulu. Misalnya kalau anak yang besar di dalam lingkungan keluarga yang emosional needs-nya akan kasih dan perhatian itu terpenuhi, kemudian di dalam lingkungan keluarganya ada rasa aman dari orang tua, nah ini akan mudah menghadapi situasi atau perubahan. Itu penting banget. Oke, Ya, emotional tapi need. kalau anak emosional needs-nya terpenuhi dulu, gitu. Ya, itu anak yang emosional needs-nya terpenuhi, dia punya daya tahan yang lebih kuat untuk menghadapi situasi yang terjadi. Situasi yang terjadi. Kemudian juga emotional fokus juga berarti dalam arti gini, saat kita menghadapi anak kita yang stres, kita orang tua perlu tenang. Kita bisa mengelola emosi kita terlebih dulu. Kalau orang tua panik, maka anak akan lebih panik lagi. Kemudian juga jangan menganggap remeh perasaan anak kita. Emotional fokus itu adalah kita orang tua menyediakan waktu untuk anak itu menceritakan kesedihannya, menceritakan perasaan-perasaan yang dialami saat menghadapi situasi saat ini, supaya anak itu bisa mengelola emosinya. Jangan menganggap remeh keluhan atau pada saat anak kita bilang takut, lalu kita bilang langsung jangan takut. Takut. Ngapain kamu takut? Kalau misalnya anak kita terus marah, kita langsung bilang jangan marah, ngapain kamu marah? Ini kan namanya kita mengabaikan perasaan anak dan tidak menolong anak untuk mengelola emosinya, kami ke. Oke, aku catat beberapa Mm-mm, hal ya yang menarik tadi ya mm-mm, dari emotional fokus ya. Satu, kalau mm-mm, anak-anak emotional needs-nya terpenuhi, anak-anak yang mm-mm. emotional needs-nya terpenuhi, biasanya mereka akan lebih baik dalam mengatasi stres. Nah, ini tugas kita nih Papa Mama, memenuhi kebutuhan emosi anak-anak. Kasih sayang, penerimaan gitu ya, Cia, Dipeluk pengadaan, ya, peluk, iya dipeluk, dengar ya, dipuji, dipuji ya, didengarkan, betul, nah, terus ditemani, waktu ditemenin. berkualitas, Itu ya berarti kita juga perlu tuh ya, perlu kenal 5 bahasa kasihnya mereka ya. Itu akan sangat betul membantu ya betul. kalau kita mengenal 5 bahasa kasih anak-anak kita. Terus yang kedua aku catat juga orang tua perlu tenang. Biasanya kalau kita panik, mereka juga ikut panik sih ya.
Benar, Kita panik, benar, mereka benar. itu panik, kita stres, kita marah-marah, mereka juga jadi tertekan juga gitu ya. Dan Betul. Orang tua terus, emosional, anak akan emosional loh. iya iya betul betul. Benar, orang tua emosional, anak emosional. Jadi papa mama harus tenang ketika menghadapi, belajar untuk tenang ya. Memang kita nggak, Yes. kalau kondisinya panik, memang kita akan cenderung mudah untuk terbawa suasana. Tapi kita harus ingat ketika kita bereaksinya, respon kita panik dan uh, stres gitu ya, anak-anak juga akan Mm-mm. belajar dari itu. Lalu Ya, juga tadi jangan menganggap remeh. Ya, jangan perasaan. menganggap remeh perasaan mereka ya. Ketika mereka nangis, jangan nangis, jangan nangis. Ya, itu berarti kita sedang, kalau gitu terjadi, berarti Mengabaikan kita sedang mengabaikan ya. Jadi dan kalau menganggap mereka remeh. nangis, ya. Lalu juga yang tadi Cici bilang tuh sebenarnya sering sering terjadi. Aduh papa, mama, aku takut. Jangan takut, nggak boleh takut Jangan kan kamu takut. anak Nah, Tuhan gitu ya. Nah itu itu justru kita menganggap sedang remeh dan mengabaikan ya. mengabaikan. Lalu kalau nggak boleh takut jadinya gimana? Gitu mereka juga bingung kali ya kalau dibilang jangan takut. Iya, Um, kami ke saya mau bahas yang itu tuh. Orang tua tuh sering seperti itu saat anak takut dibilang jangan takut, anak sedih dibilang jangan sedih. Sehingga anak itu akhirnya cenderung memendam stresnya, memendam takutnya, memendam sedihnya. Kan jadi menumpuk. Itu penting banget. Dan anak itu perlu belajar untuk mengenali emosinya. Itu yang dinamakan emotional focus. Berfokus pada emosi. Ya, penting sekali loh mengenali emosi itu. Jadi perlu mengajar anak itu mengenali apa yang ada di perasaannya dan memberi label apa yang dirasakan. Itu penting. Kalau anak kita marah-marah nih, ini kan lagi stres, terus marah-marah atau banting barang, ataupun nggak konsentrasi, ataupun moody. Kita perlu ajak ngomong, apa yang kamu rasakan. Nah, biasanya kalau anak nggak terlatih, dia bilang enggak apa-apa, itu berarti sebenarnya dia tidak mengenali perasaannya. Atau kalau misalnya dia bilang, saya kesel. Oke, kesel karena apa? Itu penting. Oh, kamu kesal. Kamu kesal karena apa? Lalu misalnya, nggak tahu karena apa. Perlu dibantu loh sebenarnya, keselnya karena apa. Saya Dibantu untuk kesel mengenali karena penyebab kesalnya ya. Oke, oke. mm-mm, mm-mm. Misalnya saya kesel karena tugasnya belum selesai. Oh, jadi kamu kesal karena tugas kamu belum selesai. Ini sebenarnya skill yang penting banget. Anak bisa memberi label apa yang dirasakan, emosi apa yang dirasakan, lalu menemukan sumbernya. Begitu dia bisa menceritakan, saya kesal karena tugas yang tidak terselesaikan, ini sebenarnya kita sedang membantu anak untuk memproses emosinya menjadi tidak menumpuk. Oke, oke. Kalau marah, daripada bilang jangan marah, itu kan jadi penumpuk. Lebih baik kita ajar anak dan latih anak menemukan sumber kemarahannya. Apa yang membuat kamu marah? Karena si kakak mengambil barang saya. Lalu kita ulang, oh, kamu marah karena kakak mengambil barang kamu. Iya, begitu emosi dikenali, diberi label, iya saya marah karena kakak mengambil barang saya, itu sebenarnya memproses emosi, tidak menumpuk, tidak memendam, dan kemarahan itu dan ketakutan itu akan terurai. Itu sebenarnya emotional fokus, menceritakan perasaannya dan sumber penyebabnya. Itu sangat menolong sekali loh. Oke, menceritakan. Dibandingkan jangan marah, jangan sedih. Iya, iya. Kalau biasanya kan mungkin mereka sebenarnya marah itu karena mereka stres, cuma mereka kan nggak tahu gitu ya sebenarnya ini Sumbernya sebenarnya benar. apa sih gitu. Dan ketika ya Ya. itu dia kadang-kadang udah jangan marah-marah lah, kerjain tugasnya gitu ya. Terus mereka, aduh, Iya, katanya nggak boleh marah-marah, terus mereka jadi diam. Nah, ini tips yang bagus ya papa mama ya, bahwa ketika anak-anak itu marah sebenarnya di balik kemarahan mereka tuh ada apa, kita perlu tahu gitu ya. Jadi yang pertama betul. tadi mengenali dan memberi label pada emosi itu Emosi, penting. yes. Apakah jadi kalau mereka marah itu apakah mereka stres atau mereka merasa kesulitan dalam dalam hal apa, itu kita harus Iya, kenali gitu ya Ki ya. Dan betul. Itu dicatat tadi yang sangat membantu ya anak. Betul. ketika kita menemukan sumbernya, nah itu kita sedang membantu mereka memproses kemarahan kita. Mungkin Kemarahan boleh dia.
Kemarin dia. Mungkin perlu diulang lagi nih, Ci, latihan-latihannya. Contoh, kita coba role play gitu ya. Boleh nggak, Ci? Sebentar role play. Boleh, boleh, boleh. Role Jadi play-nya kayak gimana? misalnya, Siapa jadi anak, siapa jadi mama nih? saya jadi anak dong. Oke, kami ke misalnya jadi Oh, anak marah, ya. aku lagi sedih gitu ya. Misalnya aku datang, oh sedih gitu. Nangis, sudah nangis Oke. seharian. Hmm. Yang sering terjadi adalah jangan sedih. Kamu ngapain sih sedih gitu? Nggak perlu sedih lah. Nah, kan yang sering adalah seperti itu ya. Kalau kita bilang jangan sedih, ini membuat anak memendam rasa sedih ataupun menyangkal rasa sedih dan dia tidak memproses rasa sedihnya sehingga rasa sedihnya itu tertumpuk di hati. Yang baik adalah begini, apa yang membuat oh gini deh, empati dulu, empati dulu. Oke, aku Oh nangis. Mika, Oh, gitu. heeh, Hmm. oh Mika, Iya, apa yang terjadi sama kamu? Apa yang kamu rasakan? Perasaan kamu aku sedih gimana? banget, sedih banget. Oh, kamu sedih. Oke, kamu sedih karena apa? Tadi nggak diajak main game sama teman. Oh, kamu sedih karena nggak diajak main game sama temen. Oke, oke. Lalu karena apa lagi kamu sedih? Karena temen aku itu udah cuekin aku dari kemarin. Oke, karena temen cuekin kamu ya. Oke, jadi kamu sedih karena nggak diajak main game sama temen cuekin Ya, kamu. sedih. Oke, oke, oke. Nah, kalau begitu, kedepannya kamu mau gimana? Hmm, aku mau cari teman yang lain. Oh, oke. Untuk nanti mencoba untuk mencari teman-teman yang lain ya. Untuk bertemanlah dengan teman-teman yang lain. Karena kan teman tidak hanya dia, tapi ada teman yang lain ya. Oke, oke. Kalau gitu, ya saya, Mama nih ya. Mama paham karena Mika itu sedih. Karena tidak diajak main game dan dicuekin. Empati seperti itu sebenarnya udah sangat cukup banget untuk Mika seorang anak tidak menyimpan kesedihannya. Cukup untuk dipahami. Ini yang dinamakan Dipahami. sebenarnya emotional focus ya. Kita belum membahas solusinya, tetapi supaya perasaan-perasaan itu tidak menumpuk di hati. Ini penting. Yang dikatakan emotionally healthy kids yaitu adalah seorang anak bisa memproses emosi. Caranya tadi simple banget. Begitu emosi itu ditemukan, diberi label dan diketahui apa sumbernya, lalu bisa dibicarakan. Apalagi dibicarakan kepada orang tua. Nah, orang tua lalu empati itu sebenarnya berfokus pada emosi, menguraikan emosi-emosi negatif yang tersimpan di hati anak. Nanti kan anak lega nih, udah lega, Ngobrol gitu baru ya. ya udah lega, baru ngobrol, problem fokus, berfokus pada solusi, solusi untuk problem yang Oke. diatasi, ya. Dan Tadi apa sebenarnya ya? kalau kita sebenarnya papa mama memegang peranan penting ya, apalagi untuk anak-anak yang 0 sampai 12 sebelum mereka remaja. Mungkin sampai remaja pun gitu, karena kita adalah orang pertama yang harusnya kita adalah orang pertama yang mereka datangin ketika mereka mengalami ini ya. Kalau kalau mereka bisa ngobrol sama kita aja itu akan sangat-sangat menolong mereka untuk Betul, eh, betul. mengelola emosi mereka jadi supaya lebih sehat gitu, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, ya, betul betul. Betul, kalau mereka bisa ngobrol. Tapi kadang-kala kalau mereka ngobrol, kita udah cepet-cepet kasih nasihat. Kamu kali yang salah. Kenapa dia nggak mau kasih kamu pinjam? Kamu mungkin yang selama ini nggak kasih pinjam dia, malah disalahin anak Iya, iya kita. betul. Proses dulu emosinya. Oke, berarti kita harus belajar terus menjadi orang tua yang mendengarkan dan nggak komen, nggak ngejudge dulu gitu ya, Ci ya mungkin ya. Betul, Sebelum betul. kita dengar secara keseluruhan apa yang anak kita alami dan anak kita rasakan. Oke, aduh menarik nih. Betul, hal simple tapi sebenarnya powerful banget. Bahkan saya baca di satu buku ya, bahwa ini anak remaja nih. Anak remaja ini kan banyak 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 perubahan-perubahan dan dia juga kekhawatiran akan hidupnya, identitas dirinya dan juga dia stres akan dirinya dan juga dia terpikir akan masa depannya. Bagaimanakah seorang anak remaja bisa melewati masa remajanya dengan baik? Yaitu pada saat dia bisa menceritakan kekhawatirannya, keluhannya, kemudian apa yang ada di pemikirannya, apa yang ada di hatinya, pergumulan-pergumulannya. Kalau di masa-masa sulitnya mereka,
Lalu mereka bisa bercerita kepada seseorang yang bisa dipercaya dan empati kepada dia tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, tetapi mendengar dengan baik, maka mereka bisa melewati masa remajanya ini dengan baik. Why not kita sebagai orang tua menyediakan diri, menyediakan telinga, kemudian menjadi pendengar yang baik, lalu memahami, dibandingkan anak remaja kita mencari orang lain. Kalau orang lain yang dicari itu adalah orang yang baik, tapi kalau seandainya pergaulannya nggak baik, tapi mereka lebih mendengarkan anak-anak kita, lalu anak kita lebih percaya sama dia. Kenapa kita sebagai orang tua tidak menjadi pendengar yang baik? Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Ini penting banget. Iya, sebenarnya walaupun mereka remaja, mereka tuh sebenarnya masih ingin gitu ya, kita orang tua dengerin mereka, kasih mereka empati. Dan masalahnya, seringkali kita sebagai orang tua, kalau mereka udah remaja, kita pikir mereka sudah lebih dewasa dan sebagainya, kita jadi jarang mendengarkan mereka, dan kita suka nggak empati karena dengan keunikan mereka nih, ya kita jadi sulit empati sama mereka. Nah, akibatnya yang kita tidak inginkan, yang kita tidak mau itu terjadi adalah mereka lari ke orang lain. Kalau orang lain itu memberikan nasihat yang baik ya, yang baik. Kalau mereka nggak memberikan nasihat yang baik, akibatnya anak-anak remaja kita bisa terlibat dalam pergaulan yang salah gitu ya. Iya, sebenarnya anak kita nggak mencari pergaulan yang salah loh, tapi mereka mencari seseorang yang bisa memahami mereka, mendengarkan mereka, menerima apa adanya, empati gitu, karena mereka nggak dapatkan di rumah, kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi karena respon papa mama lebih sering cepat-cepat memberi nasihat, lalu menyalahkan, lalu mengabaikan perasaan anak. Jadi itu kan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kita tidak didapat di rumah, lalu mereka mencari keluar. Pada saat mereka mencari keluar dan lebih suka dengan curhat dengan orang lain, kita mama papa malah marah-marah lagi gitu. Ini kan tidak menyelesaikan sebenarnya. Jadi papa mama, khususnya papa mama yang punya anak-anak remaja, nggak ada salahnya kita terus belajar ya, belum terlambat gitu kalau kita belajar. Jadi pendengar yang baik, memiliki empati yang baik buat anak-anak kita, dengarkan hobi-hobi unik mereka, itu akan tetap menjaga bonding lah ya, menjaga relasi papa mama sama anak remaja ini jadi semakin baik dan tetap jaga baik. Iya, dan anak kita akan sehat secara emosi. Nah, iya betul. Itu yang terpenting ya. Jadi nggak hanya sehat badan nih, papa mama sudah kasih mereka segalanya gitu ya, kesehatan secara badan, terus secara spiritual. Firman Tuhan dapat juga. Nah, ini juga penting, kesehatan secara emosi. Oke. Betul. Menarik banget. Tadi kan emosional fokus nih Kak Mika. Oke. Ada lagi yang satu lagi yaitu berfokus pada solusi. Oke. Fokus pada solusi. Jadi yang pertama emotion fokus, yang kedua solution fokus. Oke, Ci, boleh silakan dijelaskan. Ya, kalau mengatasi stres yang berfokus pada solusi itu, kita mendiskusikan langkah-langkah yang bisa diatasi untuk mengatasi masalahnya. Mungkin anak-anak kan skillnya nih, belum tahu jalan keluarnya, baru mendiskusikan jalan keluar yang ada. Penting banget, misalnya anak kita kalau marah nih, kita gini, bilang, kamu marah boleh, tapi saat marah, yang tidak boleh itu adalah memaki-maki, membanting barang, memukul. Jadi, bedakan antara marah dengan mengekspresikan kemarahan. Kalau kamu marah, lebih baik kamu cerita. Tapi marah-marah dan memukul-mukul, itu yang tidak baik. Dikasih tahu caranya. Tetapi emosinya diproses dulu. Baru langkah-langkah mengatasinya. Kalau misalnya, internetnya nih, putus-putus, ya udah sama-sama mendiskusikan. Oh, kamu marah karena kesel internetnya putus-putus. Ya udah yuk kita sama-sama diskusi, beri pengertian. Ini sebenarnya udah yang terbaik, wajarlah kalau putus-putus, nanti kita cari solusi sama-sama. Ini kan bahas ya solusinya. Atau misalnya PR-nya nggak selesai, lalu frustasi atau bosen. Pahami, oh kamu bosen, ya sudah yuk solusinya adalah tarik napas dulu, atau kamu istirahat dulu, it's okay kalau kamu mau nyantai dulu. Ini kan solusi. Terus kalau misalnya bikin PR nggak bisa, dengerin dulu apa yang membuat kesel, apa yang sulit, lalu mendiskusikan, bukan bantuin bikin PR, tapi diskusikan apa yang sulit, apa yang mau dicoba, gitu. Ini kan, jadi anak itu bukan sekedar marah-marahnya, dia tuh memproses emosi, lalu mencari solusi. Ini sebenarnya. Jadi sebenarnya satu paket ya, Cia. Ini satu paket. Jadi pertama itu stepnya papa mama harus do emotional focus dulu. Ya, lakukan secara emosional fokus,
Jadi kita nggak bisa langsung jump, langsung solution fokus ya, Ci ya. Nah, Betul, itu kan ya. betul. Ha, Itu kan kadang-kadang ya betul. kita orang tua, Kebanyakan itu ya langsung solusi. ya, yang cepet-cepet gini aja deh solusinya gini gini gini, dah selesai gitu ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau kita mau anak kita emotionally lebih healthy, secara emosi lebih healthy Yes, ya, yang berarti betul. yang pertama harus dijalanin dulu nih papa mama yang Mm. emotional fokus Mm-mm. tadi. Nah lalu yang Mm-mm. kedua yang solution fokus. Yang pertama Yes, mereka bisa mendeskripsikan, melabel perasaan mereka, memproses perasaan mereka, dan yang kedua skill untuk mereka bisa mencari jalan keluar mengatasi masalah yes, mereka. betul, betul, Itu yang membuat betul. mereka healthy secara emosi. Oke, oke. Betul, penting sekali loh untuk mereka mengelola emosi karena gini, kalau seandainya kita aja orang dewasa gitu ya, emosinya menumpuk, ini executive functionnya nggak berfungsi loh, sulit, Oh, iya, terhambat. betul, betul. Jadi nggak bisa berpikir jernih, nggak Betul, muncul ide, nggak betul, konsentrasi betul. gitu. Bener, jangankan anak-anak kita aja kan kalau lagi Iya, iya, menumpuk betul. ya. Iya, executive Bingung function mau ini ngapain adalah kan ya jadinya ya. kemampuan, benar. Heeh. Kemampuan untuk menganalisa, kemudian ide untuk berpikir, ininya nggak bisa jalan. Jadi penting sekali untuk berfokus mengelola emosi dulu, baru sama-sama ngobrol, brainstorming lah ya, untuk mencari solusi bersama-sama. Itu penting Iya, banget. jadi Cari solusinya gimana? Yuk kita cari di internet, atau mungkin ada hal-hal yang ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian didiskusikan, cari jalan tengahnya. Gitu. Itu penting ini banget. menarik Kenapa? loh. Si solution, Mm-mm. aku jadi ingat solution fokus itu. Kadang-kadang kita orang tua udah langsung kasih solusi ini aja, ini aja, ini aja, ini aja gitu ya. Tapi kalau tadi yang Iya, Cici bener. kan Kita kita dikte anak ya, diskusi dikte ya, anak. kita diskusi. Mm-mm, mm-mm. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau pakai provider Yes. ini? Bagaimana kalau provider itu? Kamu cari dulu deh datanya provider ini apa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin seperti itu kalau sama anak-anak yang remaja gitu ya, Ci ya. Betul, betul. Jadi Sama jangan anak-anak hanya yang SD juga oh boleh gitu ya, iya diskusi. betul sih, betul. Iya. Betul, betul. Mm-mm. Betul, itu Betul. jadi bagus sih ya. Jadi aku jadi baru ingat, jadi menantang critical thinking mereka juga ya, belajar Yes. untuk Menstimulasi. Betul. ya stimulasi. Jadi nggak hanya spoon fed, nggak hanya disuapin ini aja solusinya, ini aja solusinya, ini aja. Tapi Betul, kita betul. ajak mereka diskusi. Nah itu bagus Betul. banget, Jangan tips yang didikte bagus. gitu. Ya, tips Iya. yang bagus Papa Mama, Nah, dan bisa dilakukan sejak sedini mungkin ya, sedini mungkin mereka sudah bisa mengerti problem solving. Mungkin dari TK juga sebenarnya oke ya. oke, Misalnya pilih baju, iya. pilih warna sepatu, diskusi dulu apa daripada didikte ini aja gitu ya. Ya, ya, ya. Betul, betul. Dan satu hal yang penting juga ya, anak itu perlu belajar juga sih melihat dari orang tua. Bagaimana memisahkan hal-hal yang di luar kontrol kita dan Hmm, memisahkan mana di area tanggung jawab kita. hmm, Misalnya hal-hal di luar kontrol kita kan kayak COVID, pandemik hmm, saat ini, kapan selesainya, kapan berakhirnya itu kan di luar kontrol kita. Tetapi kebanyakan kita tuh pusing memikirkan kapan pandemik selesai. hmm, Nah, hmm. ini udah di luar kontrol. Kalau untuk di luar kontrol, kita belajar letting go. Itu Oke, adalah letting di go. bawah kendali Tuhan, betul? Oke. Hal-hal yang di luar kontrol. Lalu misalnya sikap orang lain, bagaimana perilaku orang lain yang membuat stres, itu kan di luar kontrol. Perilaku orang itu di luar kontrol. Tetapi Hmm, yang bisa dilatih itu adalah bagaimana kita merespon terhadap situasi itu. COVID tidak selesai, bukan tidak selesai sampai hari ini belum betul. selesai. Kemudian belum bisa sekolah di luar, Hmm, masih hmm, online. Terus daripada marah-marah karena nggak bisa sekolah di luar, di sekolah, ya udah dengan yang ada ini bagaimana kita menjalankan yang terbaik gitu. Ada situasi yang hmm, nggak bisa dirubah, tapi ada situasi yang kita bisa jalankan yang terbaik saat ini. Berespon dengan tepat. Ya memang merespon dengan tepat. inilah pilihan yang saat ini kita bisa lakukan, tapi bagaimana melewatinya dengan baik itu penting banget. Anak-anak Iya, iya, iya. membedakan. Ya, Apa yang jadi yang di luar tanggung kontrol jawab kita mereka, letting go. ya, apa Yes, yang jadi tanggung jawab mereka itu harus mereka kerjakan, dan apa yang harus di let go, dan kita belajar untuk berespon dengan benar dengan letting go ini betul, gitu ya. Jadi nggak betul, betul. stres sama. Mungkin ini juga tips buat papa mama, buat kita yang orang dewasa ya sih. Ini buat Iya, orang betul. dewasa juga applicable ya, bahwa memang kita harus let go kondisi ini, kita hanya berespon dengan respon yang terbaik aja dengan kondisi yang ada gitu ya, tapi tetap menjalankan tanggung jawab kita gitu. Mm-mm, Oke, oke, mm-mm. oke. Iya. Kita cuma punya waktu 2 menit lagi. Iya, Kalau ngobrol, ini ya asik nggak jadinya berasa suka ya. lupa waktu. Betul, betul.
Betul, betul. Iya, Mungkin iya. yang terakhir ya, hal-hal yang simple ya, tidur Iya, yang iya, iya. cukup, makan makanan sehat, itu juga penting ya. Iya, Minum iya. air putih, sinar matahari. Nah, ini sebenarnya sangat berpengaruh loh, tidur yang cukup. Jangan Mm-mm. terlalu capai, itu sebenarnya mempengaruhi sih untuk lebih kita tuh rileks, kemudian Mm-mm. mengerjakan hobi yang lain, ngobrol-ngobrol, waktu untuk bersama keluarga, family time, hal-hal simple ini sangat membantu sih Mm-mm. untuk kita Mm-mm. bisa meminimalkan stres kita gitu. Jangan Iya, jangan iya. lupa hal-hal yang ini. Iya, Dan betul. tetap Mm-mm. spiritual itu penting banget karena mm, kita anak yang memiliki iman kepada Tuhan akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap tekanan hidup. Walaupun tekanan hidup itu dialami, tetapi mempercayai bahwa Tuhan yang akan memelihara walaupun sedang mengalami situasi yang sulit. Dan sebagai penutup, meskipun stres tidak menyenangkan, setiap anak dan setiap kita perlu menghadapinya agar berkembang semakin sehat dan kuat. Dan kita yang memiliki daya tahan lebih besar akan lebih siap dan mampu untuk menghadapi dunia yang semakin penuh tantangan. Demikian kami ke penutup dari Wah, saya. keren banget. Hari ini kita belajar banyak sekali ya, Papa Mama ya, dari hal-hal apa yang apa itu stres, apa yang menyebabkan anak-anak stres, tanda-tanda gejala-gejalanya dari yang tadi yang paling penting yang bagian terakhir kita udah bahas bagaimana cara mereka untuk bisa mengatasi stres gitu ya. Thank you banget Ci, ini pelajaran yang sangat bagus banget buat kita sebagai orang tua, papa mama dan para teman-teman pendidik semua. Saya percaya kita memang bukan orang tua yang sempurna gitu ya, tapi kita bisa terus belajar dan kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik. Thank you Ci buat Thank waktunya hari you, ini. Kamika. Thank you semua Thank teman-teman. you, Papa Mama dan Nanti teman-teman yang kita hadir. ya kita rencananya setiap sebulan sekali ya Ci ya mau bikin IG live ini biar bisa ada forum belajar bareng sama orang tua gitu ya. Thank you loh ya Cili buat Makasih ya, Kamika. ngobrol-ngobrolnya. Oke, Sama-sama. sampai ketemu Oke, semuanya. selamat malam. Selamat Tuhan berkati malam. semuanya ya. Terima Terima kasih. kasih untuk partisipasinya. Terima Bye. kasih. Bye.